Oke. Halo semuanya, di sini saya akan mepresentasikan dasar-dasar IP address dan subnetting. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Valentina Novita Eka Putri dengan NIM 124230172 dari kelas Desain dan Manajemen Jaringan Komputer SIJ. Lanjut, apa itu IP address? IP address adalah deretan angka yang mewakili identitas perangkat ketika terhubung ke internet atau infrastruktur jaringan lainnya. Jadi IP address itu sama kayak nomor pada alamat rumah dan itu berfungsi untuk memastikan data itu dikirim ke perangkat yang tepat. Untuk contoh dari IP address seperti berikut. Lanjut. Selanjutnya ada subnetting. Jadi apa sih itu subnetting? Subnetting itu adalah proses untuk memecah suatu IP jaringan ke subjaringan yang lebih kecil atau biasa disebut dengan subnet. Subnetting itu biasa digunakan untuk memudahkan pengelola jaringan komputer dalam mengelola jaringan dan melakukan alokasi IP address sesuai dengan kebutuhan. Oke. Jadi di dalam subnetting itu ada tiga komponen. Yang pertama itu ada subnet mask, yang kedua ada network address, dan yang ketiga itu ada broadcast address. Nah, apa itu subnet mask? Subnet mask adalah deretan angka yang digunakan untuk membedakan antara bagian jaringan atau network dan bagian host atau perangkat dalam alamat IP. Untuk ini adalah tabel dari subnet mask. Selanjutnya ada network address. Network address itu adalah alamat yang digunakan untuk mewakili suatu jaringan komputer secara keseluruhan. Ini membantu pengelolaan lalu lintas pada jaringan dan digunakan oleh router untuk mengetahui kemana data yang harus dikirimkan. Selanjutnya ada broadcast address. Broadcast address itu adalah alamat IP yang digunakan untuk mengirimkan pesan atau data ke semua perangkat dalam suatu jaringan atau subnet. Jadi broadcast address itu adalah alamat terakhir dalam rentang alamat IP di jaringan tersebut. Selanjutnya ada host address. Jadi host address itu adalah alamat IP yang diberikan kepada setiap perangkat di dalam jaringan untuk memungkinkan identifikasi dan komunikasi. Jadi host address itu adalah bagian dari rentang alamat IP yang tersedia dalam jaringan tetapi tidak termasuk network address dan broadcast address. Jadi host address itu adalah rentang dari network address sama broadcast address. Ini adalah notes penting yang harus kita ketahui sebelum kita melakukan subnetting. Ini itu adalah jadi satu itu itu terdiri dari 8 bit. Nah, eh, yang kedua itu IP diubah ke biner. Jadi 192.168.72.0 itu adalah IP yang belum diubah ke biner. Selanjutnya kita ada rumus broadcast address. Jadi broadcast address itu mencarinya dari IP or inverse subnet mask. Selanjutnya ada host address. Host address itu seperti yang tadi saya katakan adalah rentang network address dan broadcast address. Selanjutnya ada network address. Network address itu ada karena subnet mask and IP. Selanjutnya kita langsung saja ke studi kasus. Jadi di sini Lab Geoinformatika itu memiliki IP 192.168.7.0 dengan slice 26. Lab Geoinformatika membutuhkan jaringan untuk 60 perangkat. Lakukan subnetting pada Lab Geoinformatika. Seperti yang saya katakan, IP address itu yang di sini belum diubah ke biner. Sedangkan di sini sudah diubah ke biner. Gimana sih cara mengubah ke biner? Jadi ini itu dijumlahkan dijumlahkan dari satu ini satu misal 192 192 itu 128 ditambah 64 hasilnya 192.
Jadi di sini kan ada 8 bit. Nah, 8 bit ini yang diisi satu itu adalah bilangan yang bisa dijumlahkan dan hasilnya memiliki hasil bilangan yang kita mau. Berbeda lagi dengan 168. Kalau 168 itu satunya ada di barisan ke-1, 3, dan 5. Kita lihat barisan ke-1 itu ada 128, barisan ke-3 itu ada di kedua, dan barisan ke-5 itu ada 8. Yang dijumlahkan bakal membentuk suatu bilangan dengan jumlah 168. Nah, kita kan di soal slash 26. Nah, slash 26 itu subnet masknya adalah 255.255.255.192. Hasilnya itu dilihat dari sini. Nah, ini kan slash 26. Slash 26 itu eh, net masknya ada di 192. Kalau misal di soal itu 28, berarti ini makanya 240. Tergantung slice berapa dan berapa perangkat yang dibutuhkan seperti itu. Oke. Nah, ini tadi kan belum diubah ke bilangan biner. Seperti IP address, ini juga dijumlahkan dari si 8 bit ini. Yang menghasilkan, jadi 8 bit itu kalau misal dijumlahkan semua hasilnya adalah 255. Jadi di sini itu hasilnya seperti ini. Bilangan binarnya dari subnet mask. Lanjut ke inverse subnet mask. Inverse subnet mask itu kayak kebalikannya dari subnet mask. Inverse subnet mask itu ketika subnet mask memiliki hasil 1, berarti inverse subnet masknya itu hasilnya 0. Begitu juga dengan kebalikannya. 0 hasil subnet inverse subnet masknya adalah 1. Seperti itu. Lanjut saja kita ke perhitungan. Jadi network address itu tadi rumusnya kan subnet mask and IP. Jadi N di sini itu ketika salah satunya itu nggak memenuhi, dia bakal nggak gitu. Misal di subnet mask 1, tapi di IP-nya 0. Jadi 0 hasilnya karena dua-duanya tidak memenuhi seperti itu. Untuk network address-nya itu menghasilkan 192.168.72.0. Lanjut ke broadcast address. Broadcast address itu rumusnya IP or inverse subnet mask. Jadi kalau OR itu kebalikannya dari N. Kalau OR itu salah satu memenuhi, dia bakal terpenuhi semua. Misal dari IP-nya 0, subnet inverse subnet masknya 1. Jadi hasilnya akan 1. Di sini broadcast address-nya menghasilkan 192.168.72.63. Oke, lanjut. Jadi semua itu kan network address-nya ini titik 0. 192.168.72.0. Dan broadcast address itu 192.168.72.63. Oke. Host address itu adalah rentang antara network address dan broadcast address. Jadi di sini network address-nya itu ada dari 1 hingga 62. Oke. Nah, kalau itu tadi kan hanya satu lab yang di studi kasus itu hanya satu lab. Nah, bagaimana jika kita memiliki studi kasus yang itu banyak lab? Kalau misal cara yang tadi itu terlalu memakan banyak waktu gitu. Dan yang tadi itu adalah metode subnetting FLSM. Jadi FLSM itu pokoknya seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan metode dari VLSM. VLSM itu singkatnya tidak membuang host. Jadi jika jika ini itu disesuaikan dengan kebutuhan lab host yang dibutuhkan itu.
host yang dibutuhkan lab itu atau ruangan itu. Seperti itu. Kalau FLSM itu disesuaikan dengan eh, host perangkat yang besar, yang paling besar seperti itu. Oke, di sini ada studi kasusnya. Lab Geoinformatika memiliki 60 perangkat. Selain itu, lab jaringan memiliki 30 perangkat dan lab mobile memiliki 14 perangkat. Jaringan tersebut memiliki IP global 192.168.72.0/26. Di sini, lab Geoinformatika itu host yang dibutuhkannya ada 60. Usable hostnya 64. Kenapa usable hostnya 64? Karena di sini kan 60 kan nggak ada. Sedangkan kita harus menambah 60, kita harus menambah 60 tambah 2. Kenapa ditambah 2? Karena untuk network address dan broadcast address-nya. Jadi yang dipakai 64. Misal 32 gitu. Perangkat di lab tersebut 32. Kita makainya harus 64. Karena apa? Karena 32 ditambah 4 adalah 34. Sedangkan di sini paling di atasnya 32 itu 64 kayak gitu. Tapi kalau misal hostnya itu ada 30, ya kita bisa pakai yang 32 karena 30 ditambah 2 itu 32, jadi pas. Oke, kita lanjutkan. Oke. Untuk 64 sendiri subnet pasnya itu ada 192 255.255.255.192 dengan network address itu IP global awal titik 0, host address itu range-nya. Jadi cara cepatnya itu 0 ditambah usable host dikurang 2. Jadi di sini hasilnya adalah 62. Kenapa dikurang 2? Karena digunain untuk broadcast address dan network address. Nah, host address setelah mencari host address range-nya itu, kita akan mendapatkan broadcast address. Jadi cara cepatnya itu network address itu adalah bilangan genap dan broadcast address itu pasti bilangan ganjil kayak gitu. Oke, lanjut. Oh ya, ini mencari bilangannya itu dari yang terbanyak dulu ya perangkatnya. Lanjut. Di sini ada lab jaringan. Nah, ini host yang dibutuhkan itu adalah 30. Tadi kan eh, belum 64 kan ada 32. Nah, lab jaringan ini cukup. Jadi langsung ngepas gitu. Subnet masnya ada di 224. Setelah itu network address-nya lab jaringan itu kenapa 64? Karena broadcast address yang sebelumnya itu ditambah 1 menghasilkan angka 64. Setelah itu seperti yang tadi 64 ditambah 32 dikurangi 2. Hasilnya adalah 94. Dan betul kan? Broadcast address adalah yang ganjil seperti itu. Lanjut kita ke lab yang terakhir atau lab mobile. Lab mobile itu perangkatnya adalah 14. Nah, seperti yang lab jaringan, lab mobile ini kalau misal ditambahin 2, 14 tambah 2 kan 16. Nah, 16 itu bisa langsung gitu guys. Bisa ngepas kayak gitu. Berapa subnet pas dari 16? Itu adalah 240, 255.255.255.240. Dan network address-nya itu 192.168.72.96. Selanjutnya kita mencari host address range-nya. Itu network address ditambah usable host dikurangi 2 untuk network address dan broadcast address. Jadi menghasilkan angka ini.
Setelah itu seperti yang saya bilang, host address yang paling tinggi itu ditambah satu, itu akan menghasilkan broadcast address seperti itu. Oke, langsung saja kita menuju ke aplikasi Cisco Packet Tracker. Oke, jadi yang pertama itu kita tambahkan switch. Kita buat dua ruangan saja. Kita tambahkan switch. Terus kita tambahkan dua biji, dua PC, dua komputer. Setelah itu kita sambungkan menggunakan kabelnya. Kita sambungkan kabelnya. Ini orange berarti memproses ya. Kita kotak-kotakin. Oke. Jadi di sini kita udah ada dua lab. Kita akan melakukan subnetting. Tapi subnetting kita bukan yang DHCP. Kita pakai yang static gitu. Nah, kita ke config, terus kita ke interface dan fast ethernet titik kosong. Fast ethernet kosong. So, kita ketik IP yang ingin dimasukkan. Di sini saya akan memasukkan IP 1. Nah, ini disesuaikan saja dengan eh, subnet masnya ya. Di sini saya memakai 192. Terus selanjutnya di komputer yang sama dengan komputer yang kita isi tadi. 168, 2. Nah, subnet masnya ini harus sama ya. Jadi tadi kan pakai yang 192/26. Di sini kita juga akan pakai 192 juga. Lanjut kita ke config. Config terus Ethernet 19.168.72.10 ini disesuaikan dengan ini. Aku pakainya yang 240. Kita ke config pas Ethernet 19.168.72.12. Subnet masnya tadi 240.
Udah. Terus kita coba cek apakah satu PC ke PC lain itu terhubung. Nah, di sini tertera successful yang menandakan kalau PC1 dan PC yang lainnya itu terhubung di ruangan biru. Selanjutnya kita akan cek apakah PC selanjutnya. Nah, di sini juga warna ungu, ruangan warna ungu itu juga successful. Jadi di sini kita sudah melakukan uh, subnetting kepada dua ruangan dengan dua perangkat. Dua perangkat yang kita contohkan berhasil. Oke. Oke. Sekian presentasi saya untuk materi IP address, dasar-dasar IP address dan subnetting. Terima kasih.